teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Irawan Simanjuntak dengan NPM 23106310-280. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil website desain saya yang dimana saya membuat desain bisnis yaitu makanan dimsum kentang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dimsum kentang. Nah, di sini dimsum kentang itu adalah usaha dimsum yang dimana makanan atau cemilan ringan ini berasal dari khas Tiongkok, yang dimana digemari banyak kalangan masyarakat. Dimsum ini juga hadir dengan inovatif yang memanfaatkan kentang untuk bahan pengganti kulit pangsitnya, yang dimana si kulit pangsitnya itu adalah sebagai pembungkus dimsum. Jadi kita mengganti si pangsit pembungkus dimsum yang sebelumnya, kita inovatifkan dengan pengganti yaitu si kentangnya. Dan juga disajikan dengan berbagai aneka saus dan topping yang unik khas anak muda saat ini. Dan dimsum kentang ini hadir dengan cemilan yang sehat yang dibuat khusus untuk yang peduli dengan gaya hidup bersih dan sehat dan juga tetap ingin ngemil tanpa rasa bersalah seperti itu. Kemudian juga berbeda dari dimsum pada umumnya juga kalau si kulit pembungkusnya itu kita terbuat dari kentang dan juga tanpa tepung, tanpa MSG, dan tanpa digoreng sama sekali juga, sehingga dimsum kentang ini memberikan rasa yang penuh cinta. Kemudian di sini saya akan memaparkan kenapa saya membuat nama bisnisnya itu Dimsayang Kentang. Yang pertama itu karena kenapa dimsayang kentang? Karena kita sebagai manusia saat-saat sekarang ini, kita sudah seharusnya sayang dengan kesehatan kita masing-masing saat ini. Yang dimana kita harus sayang dengan kesehatan kita dengan menjaga pola makan yang sehat, pola makan yang bersih, seperti itu. Sehingga saya menghadirkan bisnis makanan ini dimsum kentang yang tanpa digoreng, tanpa tepung dan juga MSG. Dan juga kenapa dimsum kentang juga, karena di sini karakter kentang memeluk karakter dimsum, yang dimana melambangkan bahwa mereka ini mempunyai kebersamaan dan juga penuh cita rasa yang enak seperti itu. Dan juga kenapa mereka ada karakter di dalam sebuah tempat pengukusan ini, karena di sini melambangkan bahwa mereka adalah produk makanan yang dikukus, tidak digoreng. Dan kenapa di sini saya memberikan warna coklat dan krem, karena di sini melambangkan bahwa mereka sebuah produk camilan yang sehat dan juga hangat, mencerminkan bahwa produk mereka itu tanpa MSG dan tanpa digoreng. Kemudian saya akan memperlihatkan sebuah website desain saya. Kemudian di sini ada website desain saya, Dimsayang Kentang. Di page pertama itu ada halo selamat datang dan juga flyer dimsayang kentang saya, yaitu camilan sehat dengan gaya kentang jadi dimsum rasa juara. Di sini ada page tentang kami dan juga pesan sekarang. Kita bisa lihat tentang dimsayang kentang ya di sini. Nah, di sini ada sebuah penjelasan mengenai makanan dimsayang kentang, bahwa dimsayang kentang ini usaha dimsum yang memanfaatkan kentang sebagai pengganti kulit pangsit biasanya yang pada di dimsum sebelum-sebelumnya. Dan teknik pengolahannya juga di sini dimsayang kentang ini tidak mengandung minyak dan juga tidak pencampuran MSG dan tepung. Nah, ini tentang dimsum kentang, kita bisa masuk dulu, membuat akun, baru kita bisa melihat menu. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk membuat email dan passwordnya terlebih dahulu. Jika sudah membuat email dan passwordnya, kita langsung aja ke sign in. Nah, baru kita bisa melihat menu-menu yang ada di dimsum kentang ini. Ada dimsum rasa mentai nori, ada dimsum rasa mentai original, ada rasa dimsum mentai keju. Dan di tiap harganya juga berbeda-beda. Kalau kecuali yang original itu harganya 15.000 dan jika yang memakai topping nori dan keju itu harganya 18.000. Kemudian kita bisa langsung order aja, kita akan diarahkan langsung ke shopping chart-nya. Di sini kita bisa membeli satu, dua, atau berapapun. Di sini saya akan mencontohkan bahwa ingin membeli dimsum mentai nori dan keju itu sama-sama satu. Nah, ini bisa juga kalau misalkan nggak jadi, ini bisa nol gitu.
Nah, ini langsung aja ke order. Sini akan ada order info tentang kita memesan atau ingin membeli, bahwa di sini udah ada subtotalnya dan juga ada biaya ongkirnya juga, yaitu dikenakan 5.000. Dengan total semua harganya jadi 41.000. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuat alamat kita karena akan diantarkan nantinya. Nah, jika sudah membuat alamatnya, kita bisa langsung next. Kemudian bisa memilih juga dengan pembayaran via apa, bisa via COD, bisa Dana, bisa juga transfer ke BCA. Kalau bisa COD bisa di checklist COD, kalau mau Dana bisa di checklist Dana. Misalkan kita mau COD, nah itu COD akan nantinya bayar di sana dan juga akan kita antarkan gitu. Nah, setelah kemasannya sudah kita beli, pesanannya akan berhasil gitu. Nah, di sini ada alurnya bahwa si dimsum kentang yang diprosesnya nanti itu bakal ada step pertamanya itu diproses, kemudian di packing, kemudian dikirim dan selesai. Kemudian di sini ada model kanvas dari Dimsayang Kentang. Target pasarnya itu mencakup mahasiswa dan pelajar mulai dari usia 19 tahun sampai 30 tahun ke atas itu bisa mengonsumsi Dimsayang Kentang. Dan juga untuk pekerja muda ataupun staf kampus. Dan juga keluarga dan juga anak-anak, komunitas kampus, peserta event ataupun pengunjung bazar jika kita berada di booth penjualan seperti itu. Kemudian ada hubungan konsumennya, yaitu interaksi langsung saat penjualan, entah di booth ataupun di online gitu, di media sosial melalui Instagram ataupun WhatsApp. Kemudian ada saluran yang dimana bisa hmm, melalui pre-order, melalui Instagram ataupun WhatsApp, dan juga bisa berkolaborasi dengan komunitas kampus untuk distribusi dan promosinya. Dan juga mungkin salurannya bisa menjual langsung di stand-stand event seperti kemarin itu bisa di UNEX 2025 ataupun di booth lainnya. Kemudian ada sumber pendapatannya itu dari bisa kelas online atau offline dengan cara membuat dimsum kentang dan juga pre-order atau pemesanan dalam jumlah besar. Kemudian ada proposisi nilai konsumennya. Di sini cemilan kentang unik dan kekinian yang menggabungkan konsep dimsum dan kentang. Sebelumnya di sini typo tidak digoreng, melainkan di air fryer seperti itu. Dan juga menggunakan bahan-bahan yang lokal, bebas MSG dan gluten, dan juga ramah untuk penderita alergi. Juga menyediakan berbagai varian rasa, seperti tadi ada 3 rasa, ada keju, nori, dan juga original. Dan itu disesuaikan dengan rasa kearifan lokal. Kemudian produknya itu tuh sehat, praktis, dan cocok untuk gaya hidup aktif generasi muda saat ini. Terus untuk kemasannya juga memakai kemasan yang menarik, yang bernuansa budaya lokal gitu, yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian ada sumber daya manusia juga mitra kerjanya, yaitu ada bahan baku lokal, kentang, bumbu, dan juga kemasannya. Terus ada peralatan dapur sederhananya seperti kayak ada kompor, kukusan, penggorengan, bukan penggorengan, air fryer maksudnya, typo-typo. Terus ada juga sumber daya manusianya itu di booth penjualan dan juga peralatan penunjang. Kemudian juga ada aset aset digital untuk akun media sosialnya dan desain visualnya. Terus yang keenam itu ada kegiatan utamanya. Itu bisa pengolahan dan produksi cemilan kentang dimsum dan juga promosi rutin di media sosial seperti membuat konten, video, dan juga promo kecil-kecilan seperti diskon 5%, 10% seperti itu jika maksimum membeli 3 box seperti itu. Terus juga riset dan pengembangan varian. Terus kerjasamanya itu bisa melalui dari pemasok bahan baku lokalnya, kayak dari tukang sayur, pasar tradisional saat kita membeli bahan baku kita seperti kentang, daging ayam, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Kemudian itu bisa bekerja sama dengan komunitas kampus dan organisasi mahasiswa untuk mempromosikan. Terus juga ada IO kampus, itu untuk event dan kerjasama stand bisa bekerja sama. Dan terakhir itu ada struktur biaya. Struktur biayanya itu biaya pembelian bahan baku harian atau mingguan, biaya produksi dan kemasan, biaya sewa atau penyusutan booth dan alat dapur, dan juga biaya tak terduga. Kemudian di sini ada proses modelingnya atau DFD, yang dimana tadi di awal itu pelanggan harus membuat akun terlebih dahulu dan juga login untuk melihat produk-produk dimsum kentang saya. Nah, setelah jika membuat akun selesai dan juga sudah
login itu akan diarahkan ke tampilan dashboard atau tentang dimsum yang kentang. Baru bisa melihat menu-menu yang ada di dimsum yang kentang. Jika sudah melihat menu akan diarahkan ke tambah ke keranjang jika ingin membeli pesanannya. Terus baru buat pesanan, setelah buat pesanan, setelah membuat alamat juga, baru kita beli ke sekarang, kemudian ke checkout. Kemudian setelah semuanya dibikin alamat, dibikin payment lewat pembayaran apa, itu bisa langsung selesai dan bakal siap diantar ke tujuannya. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Baik, saya Ulvia Aura Putri dengan NPM 231063102165 akan mengomentari dari paparan Vivi bisnisnya. Nah, di sini untuk logo, bagian logo sendiri mungkin akan lebih baik kalau ditambahkan maknanya secara detail lebih kecil ya. Karena di situ kan masing-masing logo tuh ada maknanya sendiri dari masing-masing elemen yang ada di logonya. Nah, setelah itu dari paparan bisnisnya itu udah bagus banget karena ternyata di sini lihatkan juga value dari produknya seperti apa, yang membedakan dari pasaran itu seperti apa. Itu bagus karena sebagai pembeli tentu kita mau tahu apa yang menjadi pembeda dari produknya karena dijual adalah nilainya. Dari filosofi logonya udah bagus banget. Di sini udah dijelaskan ya menurut dimsum, makanan sebagia. Di situ ada ini apa namanya sempit. Nah, itu mungkin bisa ini kenapa pakai sempit? Karena bisa aja pakai garpu atau apa gitu ya. Nah, mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, di sini saya Ulvia Wara Putri akan memberikan komentar mengenai paparan desain dari Vivi atau dimsum ayam kentang ini. Yang pertama, mungkin dari paparannya bisa dihias lebih menarik lagi karena nantinya website kan akan ditampilkan dan dilihat oleh konsumen dan pelanggan kita. Kalau kurang menarik justru akan membuat konsumen boring. Nah, yang kedua bagian shopping, chart itu mungkin bisa dijadiin 2 slide karena tadi kan dilihat kalau misalnya produk itu sama order detailsnya itu 1 slide ya. Mungkin bisa dibuat menjadi 2 slide terpisah agar terlihat lebih rapi lagi. Lalu kan tadi dijelasinnya pembelian dari chart aja ya. Nah, ada nggak sih atau mungkin ada perbaikan nanti pembelian itu bisa langsung ke check out, nggak lewat chart dulu baru ke check out. Nah, selanjutnya nanti bahasanya itu akan bahasa Inggris saja atau Indo saja atau bilingual. Mungkin dari segi bahasanya. Lalu setelah itu saya akan mengomentari dari bisnis canvas modelnya. Di situ di bagian target pasar itu berfokus pada mahasiswa dan pelajar usia 19 sampai 30 tahun ke atas. Nah, usia 30 tahun ke atas kan belum tentu pelajar aja ya. Lalu di situ berfokus pada lingkungan kampus. Selalu mengangkat isu dari lingkungan kampus, apakah memang target pasarnya hanya di sekitaran kampus saja atau bisa sampai ke masyarakat luas. Karena pekerja muda dan pekerja muda kan nggak hanya ada di kampus saja gitu. Lalu setelah itu di bagian hubungan konsumen terdapat informasi giveaway. Mungkin giveaway-nya bisa dirubah kalau misalnya ada pertimbangan ke bagian promo gitu, diskon untuk giveaway mungkin bisa dilakukan sekali, tapi lebih efektif mungkin ke promo ya. Karena kalau giveaway itu cukup di awal-awal aja itu bisa. Tapi dibalikan lagi kepada yang punya. Lalu ada di bagian penjualan langsung. Penjualan langsung itu di bagian saluran di stand event. Apakah nantinya tujuannya emang untuk di event saja atau nantinya akan punya gerai. Jadi penjualan langsungnya itu di gerai, nggak hanya di stand event. Mungkin itu komentar dari saya bagian bisnis canvas model. Untuk di bagian proses modeling, menurut saya di sini sudah cukup jelas. Sebagai konsumen bisa langsung memahami alurnya bagaimana. Sekian komentar dari saya. Terima kasih.